Ya, halo. Iya, saya kurang setuju dengan perusahaan itu. Coba cek dulu siapa vendornya. Ya, saya nggak mau berspekulasi, Pak. Ya, atas nama Pak Andra. Table nomor 9 kok di sebelah sana. Ya udah, kita bicarakan lagi nanti ya. Ya, Erna gimana? Oh, Pak Agung dari Bontang. Iya, jadi kan jam 2 ini. Bisa dibantu? Oh, atas nama Dian. Bu Dian di table 9 sebelah sana. Makasih ya. Gini, bilang sama mereka, siapin aja laporan keuangannya ya. Soalnya yang terakhir kemarin tuh telat. Ya, lo tolong urus deh. Oke, ya bye. Ada yang bisa saya bantu? Saya nggak butuh bantuan. Iya, tapi Anda duduk di meja saya dan saya sedang menunggu seseorang nih. Ya, seseorang itu saya. Bapak temannya Dian kan? Iya, saya temannya dia. Saya juga temannya Dian. Dan saya diberitahu oleh Dian kalau katanya Bapak lagi butuh I.O. untuk mengurus satu acara. What? I.O? Acara? Dian bilang sama saya untuk menemui seseorang membicarakan tentang investasi. Sialan. Siapa yang sialan? Ya tentu aja Dian. Boleh tahu nama Bapak? Andra. Udah gue duga. Loh, katanya namanya Marsha. Gue Marsha. Tadi bilangnya sudah gue duga. Lo temen sekantornya Dian kan? Kok ngomongnya pakai lo sekarang? Emang gue masih manggil lo bos? Emang lo bos gue? Manggil Pak? Emang lo bokap gue? Heh, kita berdua tuh lagi dikerjain tahu sama Dian. Emangnya lo siapa sih? Gue Marsha. Iya, gue tahu Marsha. Tapi dari mana lo tahu kita dikerjain sama Dian? Karena gue bukan investor. Oh my god, jadi waktu gue terbuang sia-sia dong nih. Harusnya lo bilang dong dari tadi. Lo, kalau gue tahu ngapain gue datang? Bagi gue, waktu adalah uang, tau gak lo? Hah, buat gue persetan dengan uang. Dian. Makanya lo kalau kerja di Batusin lo jangan so serius deh. Iya, ntar waktu gue bakal kebuang percuma. Ngenalin lo sama perempuan cantik lo bilang percuma. Marsha itu teman gue. Lo lihat dong sekeliling lo. Lo itu butuh keseimbangan hidup. Gue akan mulai mikirin cewek kalau umur gue udah 30 tahun. Ra, lo tuh udah punya rumah. Mobil juga udah nangkring di depan. Apalagi duit dong. Lo sekarang nyari apa lagi? Semua? Lo gila ya? Kalau ngomongin soal ambisi emang harus gila. Sekarang gini, kalau kita udah gak punya uang, apa orang-orang pada kasihan sama kita, ngasih kita duit? Enggak kan? Emang susah ya dikasih tau. Maaf Pak, Pak Bos mau ketemu dengan Bapak? Oh ya udah. Oh iya, Erna, klien saya yang di Bontang, jadi kan siang ini ketemu? Iya Pak, saya sedang menunggu konfirmasinya lebih lanjut. Oh, baik. Terima kasih ya. Saya permisi dulu Pak. Halo? Iya, Pak Asep. Enggak, saya lagi nggak sibuk sih ya. Tapi saya mau keluar sebentar nih Pak. Ya, Bapak bicara sama rekan saya sebentar ya. Oke, sebentar ya Pak. Tunggu sebentar. Lo ngomong sama dia. Lo gila. Lo ngomong apa? Ngomong aja, lo ngerayu dia kayak apa? Dia masih jomblo loh. Gila ya gue. Gila. Halo? Nyebelin banget tau gak sih teman lo tuh? Gimana? Si Andra ganteng kan? Cih, mana gue tahu. Lah,
Emang lo nggak ngelihat wajahnya apa? Ya, lihat. Sya, lo tuh gila kalau lo bilang si Andra tuh jelek. Ih, ini bukan soal jelek atau nggak jelek. Tapi gue nggak suka lo kenalin kayak gini. Kenapa sih? Kan biar lo saling kenal aja. Terus kalau udah saling kenal, Ya, lo bisa saling sayang. sayang dari Hongkong. Temen lo tuh hedonis banget. Sok bilang prinsip hidupnya, waktu adalah uang. Cih, emang kita mati bawa uang apa? Sya, si Andra itu emang gila kerja, tapi orangnya asik. Gue mana tahu cowok yang asik kayak apa. Yaudah. Tapi pastinya lo punya kesan pertama dong. Nggak menggoda sama sekali. Nah, kalau gitu, lo yang ngegoda dia. Motifnya gue goda dia apa? Nih ya, lu jomblo, dia jomblo. Pas kan? Gue tuh malah kasihan tau gak sih sama dia? Kesannya tuh menderita banget. Bukannya lu yang menderita. Gue? Suatu saat ya lo bakalan sadar deh kalau sebenarnya dia tuh yang menderita, bukan gue. Galak amat sih lu. Biarin deh. Makan. Iya Pak. Ini saya lagi menunggu konfirmasi dari tim lapangan yang survei. Kalau misalnya udah selesai dalam waktu dekat ini pasti udah ada kabar. Iya baik. Ya terima kasih Pak. Ya. Bos, emangnya udah tahu kalau sekarang udah malam? Udah tahu. Bukan begitu. Takutnya bos lupa. Kebanyakan kerja, rajin banget. Yang lain aja udah pada cabut pulang. Ya palingan yang pulang duluan kejebak macet pastinya. Ya, mendingan kejebak macet. Bisa lihat kiri kanan. Mana tahu ada yang mulus. Timbang di sini, sepi, senyap, sunyi. Kayak kuburan, bos. Bisa aja. Kamu sendiri nggak pulang? Pulang. Saya kan penghuni abadi di sini. Office boy merangkap penunggu kantor. Pulang kemana? Oh, berarti gajinya double dong ya di sini ya? Wah, kalau gaji mah jangan salah. Di mana-mana gaji kecil, yang gede gajah, bos. Kita kan berdua kalau masih cuma beda nasib doang. Ya kan? Kalau tampang beda tipis, bos. Bukan. Ya, Bu. Ya. Mungkin saya besok ke kantor Ibu. Ya, hari ini saya nggak bisa. Gimana? Dikirimkan ke kantor? Oh iya, nanti sekretaris saya yang cek ya. Ya, Bu. Ya, makasih. Oke. Ya, bye. Lagi. Pasti si Dian yang ngasih tau gue di sini kan? Sorry ya. Emang gue nggak punya kepentingan sendiri. Dunia ini luas, Bung. Bagi gue sempit tuh, makanya ketemu lo. Dunia lo cuma dunia kerja sih. Jadi ketemunya itu lagi. Wah, lo harus tahu nih, dengan bekerja kita bisa menambah perekonomian yang positif untuk negara. Nggak usah bawa-bawa negara. Urus dulu belanjaan lo tuh. Nah, belanja juga bisa menstabilkan perekonomian negara. Aduh, sakit gue dengernya. Kayak habis ketiban batu kali, tapi satu truk. Iya, makanya lo belajar dulu biar pintar, baru ngobrol sama gue ya. Sono, urusin tuh belanjaan. Ditunggu kerjaan kan? Emang iya, Pak, tolong dihitung, Pak. Gue duluan dari tadi nyampe sini. Gue duluan dong, gue mau Enak kerja. aja. Gue penting banget, Pak, Pak. dia tadi kan saya duluan kan? Saya duluan dong, Iya. Pak. Apaan sih? Ya di mana-mana cowok duluan dong. Ladies first. Gila, di mana-mana nggak belajar. 2009 beda. Orang gila. Apaan sih, Pak? Saya dulu, Pak. Ya. Ih, Pak, ini Gue kan cuma dikit belanjaannya. ladies first. Cowok duluan. Tolong, Pak, itu, Pak. Oke, nih, Pak. Ya. Duluan kan? Berapa semuanya, Pak? 50.000. Nih, Pak. Ya, makasih ya. Oh iya, Pak, hati-hati, dia suka ngutang. Gila kali ini orang. Ih. Pak, pokoknya gue nggak mau tahu. Nggak usah telepon lagi deh. Apaan sih? Baru tuh gue kenal sama cowok asosial kayak gitu. Gimana? Tertantang gak lo? Maksud lo? Iya, lo kan udah kenal Andra. Tinggal ngelancarin serangan aja kan? Maksud lo? Sya,
Kriteria cowok idaman itu semuanya ada di Andra. Masa lo gak tertarik sih? Aneh deh. Gue mau pilihan cowok lain. Aku pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati. Selamat pagi. Lo ngapain di sini? Cuma mau ngucapin selamat pagi. Pagi-pagi. Lo tau dari mana rumah gue? Dian. Dian. Lo minggir deh, gue mau keluar. Halo, gue mau keluar. Pak, saya kan udah sering bilang, saya nggak mau menerima investor dari Timur Tengah. Apalagi yang belum jelas. Oke. Kalau mau ditawarkan ke pihak lain, silakan aja. Iya, terima kasih. Bos, ada titipan makanan. Saya nggak mesen. Ah, ini bukan pesenan, kiriman dari Mbak Marsha. Marsha? Balikin. Ya, kemana? Ya balikin ke yang ngirim lah. Nah, jauh, Bos. Ini aja ngirimnya pakai kurir. Baca nih tuh, ada tulisannya. Silakan makan. Nah. Ya udah nih buat kamu aja, kamu yang makan. Terus Bos makan apaan? Ya saya pesenin yang kayak kemarin, kayak biasa. Yang biasa buat saya aja, Bos. Bos makan yang ini aja. Ini dari cewek cantik, jangan ditolak. Sok tahu, emang orangnya kayak apa? Hah, saya udah pernah lihat. Mbak Marsha itu temennya Budian. Gitu. Apa? Temen Budian. Brengsek. Bos jangan ngumpet begitu. Nggak boleh. Udah. Lo, kamu nggak usah ngomong lagi. Ini nih buat kamu aja, kamu yang makan. Gih sana, cepetan keluar. Udah kalau gitu. Cepetan. Tutup pintunya ya. Selamat sore. Ngapain lo? Mau ngucapin selamat sore aja. Dari dulu gue tahu kok kantor ini. Iya, gue nggak nanya. Sorry. Lo lagi mau ngapain sih? Mau bilang selamat malam, ya kan? Gue mau minta tolong. Minta tolong tuh jangan sama gue tuh, ke kantor polisi tuh. Gak bisa. Soalnya lu jaraknya yang paling dekat sama gue sekarang. Ya udah lo pakai taksi aja kalau gitu. Aduh, gue cuma mau minta bantuan lo kok, bukan yang lain. Kenapa sih lo selalu libatin gue dalam masalah lo? Hah? Gue nggak punya masalah. Gue cuma mau minta tolong anterin gue sebentar. Gue tahu, lo pasti bilang aja, naik sepeda sana, lo kan punya mobil. Aduh, please deh. Gue cuma butuh bantuan lo kok, sekali aja. Gue banyak kerjaan. Gue bisa nih ya, teriak, terus orang-orang nanti pasti pada datang nih. Mau coba? Teriak aja. Tolong! Iya, gue bakal tolongin lo ya. Tapi gue ganti baju dulu, lo tunggu di sini. Jangan teriak lagi. Bener ya? Kerjaan lo apaan sih? Lo udah tahu pekerjaan gue, pakai nanya lagi. Karena gua nggak tahu, makanya nanya. Dian juga nggak ngasih tahu sih. Gue juga taunya Dian itu kerja di kantor yang isinya ngurusin duit orang. Nah, tuh lo tahu. Lo suka kerjaan lo?
Kayaknya semua orang suka deh sama pekerjaannya. Terus selain kerja, lo ngapain aja? Aduh, itu urusan gue. Kayaknya lo nggak punya hobi ya? Atau bentuk kesenangan lain gitu? Penuh ya? Penuh ya, Pak? Iya, makasih. Lo kan belum jawab tadi pertanyaan gue. Pertanyaan lo yang mana nih? Tentang lo punya hobi apa enggak? Bagi gue hobi nggak penting, yang penting kerja. Time is money. Udah, Pak. Kita mau kemana nih? Oh, gimana kalau terus aja? Iya, gue tahu terus, tapi tujuannya kemana? Gue sih udah lama nggak muter-muter daerah sini, sekitar sini. Iya, muter-muter, tapi kemana tujuannya? Yang jelas. Kadang tuh ya, tujuan tuh nggak penting. Yang penting tuh prosesnya lagi. Aduh, udah deh. Lo semakin nggak jelas ya. Gue banyak pekerjaan, gue nggak butuh ini dan gue nggak perlu diganggu. Loh, tapi beneran loh, gue udah lama banget nggak muter-muter. Gue pengen aja muter-muter sekarang. Turun. Iya. Lo nyuruh temen lo ya buat gangguin gue? Ya itu urusan pribadi lu dong. Iya, gue tahu, tapi Marsha tuh butuh psikiater, tau gak lo? Apa perlu gue panggilin? Curiga gue. Jangan-jangan dia suka lagi sama lo. Iya, tapi gue gak suka sama dia. Itu kampungan. Lo bilang sama dia ya, kalau dia gangguin gue lagi, gue bakal panggil polisi. Ya udah dibikin nyantai aja kali. Iya, tapi itu mengganggu privasi gue banget. Dia udah kayak hantu yang gentayangan nyari mangsa. Mangsanya tuh gue. Bisa aja. Sandra, tadi orang dari Bakri Investama menelpon, sepertinya meeting akan diundur jam 3 sore ini, Pak. Diundur? Iya. Ya udah, bagus kalau gitu. Iya. Ra, lo dengerin gue. Jujur gue gak bisa bantu apa-apa. Tapi menurut gue Marsha anaknya baik kok. Baik. Baik aja nggak cukup kalau cuma bisanya gangguin orang doang. Nyantai aja, woi. Gitu aja repot. Mbak Marsha ya? Bawa makanan lagi ya? Lu Karim, gue mau kirim bom. Belalik bom. Hi, ngeri. Bos lo nggak mau terima kan? Ya waktu itu saya akhirnya ngabisin. Enak sih. Kalau ada lagi mau tuh. Iya, ntar gue bawain lagi. Tapi lo harus kasih tahu gue semua jadwalnya dia. Bisa? Bisa. Banget. Nomor handphone kamu berapa? Ya, ini pakai tukeran nomor HP segala. Jadi saya mau jadi mata-mata gitu, kayaknya. Ya kan saya udah bilang, saya nggak mau mengambil resiko untuk masalah itu. Ya udah silakan ya tawarkan ke perusahaan lain ya. Mungkin mereka lebih membutuhkan ya. Oke. Ya terima kasih banyak. Ya. Nih bos, teh hangatnya udah saya bikinin. Mantap kan? Makasih banyak. Bos, emangnya kagak kangen apa? Kangen sama siapa? Ya cewek lah, masa sama saya. Masa cowok apaan? Hi. Iya, tahu cewek. Cewek siapa? Ya, itu cewek yang waktu itu bawain makanan ke sini makan siang. Saya nggak kenal sama dia. Ya, katanya kenal dia. Kenal dari mana? Tadi siang saya ketemu sama dia. Malam Pak Andra, di luar ada orang yang ingin ketemu dengan Bapak. Tapi saya nggak ada janji tuh. Ini gue. Ah, itu dia bos. Yang umur dia.
Itu pintu keluarnya, silakan keluar. Mau ngapain lagi sih? Gue mau nebeng pulang. Gue nggak bawa sepeda. Naik angkot, pas mogok diturunin di sana. Ya, yang bener aja. Tanya aja orang-orang di sana. Lagian kan lo tahu sendiri malam-malam gini banyak penjahat jalanan. Itu bukan urusan gue, urusan elu. Makanya gue numpang. Nggak bisa, gue banyak kerjaan hari ini. Gue tungguin deh. Nah, bos. Asik tuh. Diem lo. Gue campur aja. Ya udah ambilin tas gue deh. Ah, tadi katanya banyak kerjaan. Iya, gue mau nganterin nenek lampir ini. Oke. Gitu dong. Masuk dulu yuk. Gue bikinin teh hangat. Enggak deh, makasih. Gue mau langsung pulang aja. Kalau lo mau ngeteh, besok gue nggak gangguin lagi deh. Gue tuh lagi banyak kerjaan, ngerti gak sih? Kalau gitu, gue tunggu besok. Pagi, lo jemput gue, atau gue kesana. Sorenya juga gitu. Yuk. Yaudah, yuk. Yuk. Iya. Yuk, masuk. Jangan khawatir. Gue tinggal sendirian kok di sini. Nyokap gue udah meninggal. Dan bokap gue udah punya keluarga lagi di Kalimantan. Silakan duduk. Gue cuma mau bantu lo kok. Lo mau bantu gue? Tapi gue gak punya masalah tuh. Nggak ada maling yang ngaku. Lo ngomong apa? Maling? Emang gue maling? Lo tuh kerja terlalu banyak. Lo tahu apa sih tentang kerjaan gue? Lo tahu gue aja enggak? Lo cuma tahu jenis pekerjaan gue aja. Lo tuh gila kerja. Jadi adaptasi lingkungan lo tuh lemah. Dan lo dikungkung oleh sistem yang buruk. Tapi gue enjoy. Tapi batin lo kosong kan? Lo denger ya? Nggak ada seorang pun tahu tentang batin gue, termasuk lo. Percaya deh. Lo tuh emang butuh bantuan. Oh, enggak. Gue nggak butuh bantuan karena gue udah sembuh. Tunggu. Andra. Ini bulan baik. September. Pas buat lo berubah. September ceria. Kayak gitu. Ini nggak ada urusannya sama gue ya. Semua orang bisa berubah. Gini deh, sekali lagi lo gangguin gue bakal lapor polisi. Ngerti gak lo? Aku pun tak pernah mengerti mengapa Kamu gila dan bodoh. Sudah berapa lama kamu kerja di perusahaan ini? Hah? Itu kan investor Timur Tengah. Dananya juga tidak terbatas. Iya, saya tahu Pak. Pemikirannya gini, saya tuh harus hati-hati karena kemungkinan dana mereka tuh berasal dari teroris Pak. Kalau ada hubungannya sama itu, bisa habis perusahaan kita. Ya memang kita memang habis. Itu akibat kecerobohan kamu dalam menganalisa perusahaan ini. Lebih baik
Kamu mengambil cuti, biar Richard mengambil alih pekerjaan ini. Cuti? Pak, kayaknya itu nggak perlu ya, Pak. Saya janji dalam waktu dekat ini saya bisa dapat investor yang lebih bagus dan lebih banyak, Pak. Dalam waktu dekat ini. Kamu saya pecat. Saya tidak suka orang yang sombong di perusahaan ini. Kamu ingat itu. Gue dipecat tau gak lo? Ya lo kenapa? Lo cerita dulu sama gue. Tanyanya tuh bos lo tuh yang brengsek. Percaya sama gue, dia nggak mungkin serius. Habis ini gue ngomong sama bos, ya. Udah nggak perlu. Gue yakin gue bisa dapat jabatan yang lebih tinggi daripada di sini. Ndra, lo tenang dulu dong. Iyalah. Bos, tunggu. Bos. Nih, ketinggalan tasnya. Lagian ngapa sih buru-buru? Tumben amat. Rim, mendingan lo nyari tempat kerjaan baru ya, yang lebih beradab daripada di sini. Ndra. Kemudian, itu ngapa sih bos? Dipecat sama bos. Lalek. Pecat. Brengsek. Nggak menghargai gue banget tuh perusahaan. Selamat siang, Pak. Siang. Ada apa? Ini ada kiriman buat Bapak. Dari siapa? Dari Ibu Marsha, Pak. Ini tanda tangannya, Pak. Makasih, Pak. Iya, makasih. Makanan lo gue balikin. Dan please jangan gangguin gue lagi ya. Tangan lo kenapa? Andra, tangan lo berdarah terus. Itu, Ini bukan urusan lo. Andra, tangan lo berdarah terus. Lama-lama bisa kehabisan darah nanti. Gue nggak apa-apa. Andra, tolong bantu diri lo sendiri. Yuk, gue perban dulu sebentar ya. Lo nggak kerja? Gue freelance. Gue kerja di IO punya teman gue. Oh, Tumben lu punya free time jam segini. gue dipecat. Hah? Dipecat? Hah? Ini baru berita besar. Seorang Andra bisa dipecat. Kan? Berarti lu memang butuh pertolongan. Seperti yang gue bilang kemarin. Gue nggak butuh pertolongan. Anyway, makasih ya perbannya. Gue mau langsung pulang. Hah? Pulang kemana? Orang kayak lo kan mana betah di rumah. Ya kayaknya bukan urusan lo deh ya. Andra, kasihanilah diri lo sendiri.
lo dipecat, itu artinya lo harus luangin waktu buat lo sendiri. Kayaknya ini dia. Wah, kayaknya bener nih rumahnya si bos nih. Sesuai sama alamatnya. Tapi sepi banget ya. Ada orangnya kagak ya? Assalamualaikum. Bos. Bos. Lalik. Kita aja. Rip, Gak banget sih bos mah. Kaget saya ini. lo ngapain di sini? Mau bertamu, emangnya kagak boleh apa? Sekalian mau ngelamar kerja, boleh ya? Wah, gue tahu nih, lo pasti minggat kan? Ya, sembarangan aja kalau ngomong. Bukan minggat. Itu loh, yang bos prediksi. Ternyata bener kalau perusahaan itu kagak beradab. Ya udah, mendingan saya berhenti. Terus ikut sama bos ya, boleh kan? Boleh nggak ya? Boleh dong. Ya udah, boleh. Gitu bagus baru. Tunggu. Gue pengen tahu nih, kenapa lo pengen kerja sama gue? Banyak banget pertanyaan ya. Kayaknya gini, menurut praduga saya ya, kita berdua soulmate sebenarnya. Gitu. Terus yang soulmate-in kagak ada. Saya jadi hampa hatinya. Terus bete gitu. Ya, cari gara-gara aja deh terusnya, biar dipecat. Kan kita jadi ketemu lagi. Ya kan? Ya udah, lo gue terima kerja di sini. Bener nih. Asik. Tugas pertama lo adalah bukain pagar. Yes. Makasih. Sorry. Itu ngalang-ngalang. Kodok pinggir kali. Sembuh dah. Iya, bukain. Ya. Aku pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati. Pakai baju hitam kirain siapa? Ngapain sih? Itu ditempelin di kuping kayak gitu. Ya, ini namanya ipot. Kagak ngerti sih. Lu kok di sini? Situ juga ngapain di sini? Kalau saya mah ketahuan sekarang udah kerja di sini. Soalnya sebagai perwujudan rasa solidaritas saya dengan bos, makanya saya berhenti kerja, terus ikut ke sini. Begitu. Ngerti? Bos lu ada? Ada masih utuh. Mau dipanggilin? Nggak usah. Ya, udah ngeganggu, panggilin kagak usah. Cakep banget. Gue janji nggak bakalan ganggu lo lagi. Asal lo mau luangin waktu lo sehari sama gue. Gue udah bilang sama lo, gue nggak ada masalah. Mendingan lo urus urusan lo sendiri, ya? Sejak tahu lo, gue beneran sengaja mau bantuin lo keluar dari masalah serius ini. Oke, 1 hari. Waktu lo cuma 1 hari. Setelah itu lo nggak boleh gangguin gue dan lo nggak boleh ketemu sama gue lagi. Deal. Syaratnya, lo simpan mobil lo atau jual terserah. Dan lo titipin HP lo sama gue. Wow, tunggu. Syarat macam apa nih? Lo mau terus gue gangguin gak nih? Iya deh, oke. Tapi cuma sehari kan? Ya, cuma sehari. Kita mau kemana sih? Nikmatin aja perjalanannya. Semakin lo banyak nanya, semakin lo nggak bisa nikmatin perjalanan ini. Ya udah, oke. Yang telah terjadi, buang jauh semuanya, membuat diriku lebih berarti. Buka lembar yang terbaru,
Siapa nih Marsha? Punya orang tua gue. Mang Ganda. Neng Marsha. Gede juga ya. Wah, Neng Marsha. Mang Ganda. Apa kabar, Mang? Udah, Mang? Alhamdulillah, Neng. Baik-baik. Wah, sama siapa ini? Calon suami? Cocok nggak? Waduh, serasi, Neng. Mang, warung Nyai masih buka? Buka, Neng. Kita isi perut dulu. Makanannya di sini maknyus. Boleh. Ayo ambil, nggak beracun kok. Lo sering ke tempat ini ya? Sering. Warung ini punya istrinya Mang Ganda yang tadi jagain villa gue. Di tempat ini, gue bisa mikir lebih baik, lebih jernih, dan juga lebih masuk akal. Makanya lo ajak gue kesini kan? Lo mesti ngerasain dulu aura tempat ini. Baru lo bisa tahu kalau lo berada di tempat yang benar. Aura? Itu kan cara lo, cara gue beda lagi. Teman-teman yang lain, termasuk Dian, juga sering kok gue ajak kesini. Termasuk pacar lo dong? Emangnya gue kelihatan punya pacar? Ya, cuma nanya doang. Banyak hal yang nggak bisa kita pahami dari semua ilmu yang kita pelajari. Tapi di sini, kita belajar menghargai hidup jauh lebih berarti. Biar gue tebak, berarti hidup lo sekarang bahagia ya? Bahagia itu kan ada di dalam hati. Yang tahu cuma kita dan Tuhan. Kita sama Tuhan. Kenapa lo senyum gitu? Enggak, gue tiba-tiba berpikiran aja. Lo paling cocok tuh jadi guru filsafat. Untuk menjadi bijaksana, kan nggak perlu harus pinter ngomong. Nah, tuh tujuan gue, bikin lo ketawa. Sepi ya? Sepi begini bisa membuat pikiran kita jadi lebih adil dalam mengambil keputusan. Keputusan itu bukan diambil berdasarkan adil atau nggak adil, tapi karena kebutuhan. Lu tuh hedonis banget ya. Loh, emang kodratnya manusia itu mencari kesenangan, bukan sebaliknya kan? Ya memang. Ya udah. Menurut lo, kesenangan tuh apa sih? Harusnya dibahas sekarang. Lo tahu kejelekan orang hedonis? Orang hedonis itu egois karena mereka cuma memikirkan kepentingan sendiri. Lo harus perhatiin lingkungan lo juga dong. Kita kan nggak tinggal sendiri. Ya kalau itu gue udah tahu. Gue yakin lo bisa lebih baik dari yang sekarang. Lautan cinta ini sendiri, setiap hatiku bergetar, ku bertanya inikah saatnya. Lelah diriku menanti cinta tak jua menghampiri. Bilakah saatnya dia akan tiba, kau belahan jiwa untuk
lusa, ku tetapkan ada menantikannya. Telah lama ku arungi lautan cinta ini sendiri. Nggak bisa tidur. Gue juga nggak tahu kenapa. Sorry ya, tadi gue bicara keras. Mestinya gue nggak ngedikte lo. Nggak apa-apa lagi. Gue malah dapat pencerahan. Gue nggak serius lagi. Gue pikir apa yang lo bilang itu ada benarnya juga. Selama ini gue hidup dalam dunia gue. Mungkin masih lama atau besok lusa, ku tetapkan ada menantikannya. Aku pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati. Marsha! Marsha! Mar! Ketemu kan? Sok-sok mau ngumpetin sih dari gue. Andra, lo kemana aja? Gue baik-baik aja. Bisa minta tolong nggak? Lo tolong kirimin nomornya Pak Ibrahim dong ke gue. Ada sih, tapi lo ngapain masuk Saleh Investama? Ya enggak, gue mau ngobrol langsung sama dia. Ya udah, lo SMS aja nomornya ya. Bener nih. Apa yang lo lakuin? Nggak ada. Lo kan udah janji. Gue butuh kerjaan. Ya tapi nggak sekarang waktunya. Tapi gue sepi di sini, nggak ada hiburan apa-apa. TV lo aja mati tuh. Itu TV sih emang udah mati dari setahun yang lalu. Ya, terus tas gue kenapa kosong? Baju-bajunya kemana coba? Oh, gue kasih ke Mang Ganda. Apa? Lo kasih orang? Iya. Nih, gue bawain gantinya. Apaan nih? Itu baju lo sekarang. Jadi lo nggak perlu lagi pakai baju yang bau-baunya kota dan juga baju resmi. Yang bener lo. Enggak. Gue nggak bisa pakai baju ini. Gue nggak bisa pakai baju bekas kayak gini. Itu baju layak pakai. Gue tadi beli dari pasar. Lo harus pakai. Ya, tapi kan, Marsha, tapi kenapa? Mulailah belajar dari hal-hal sederhana. Biar lo tahu betapa bersahajanya kesederhanaan itu. Iya, tapi bukan masalah baju juga lo harus tentuin kan? Kalau lo ini anggap terapi buat gue ini nggak berlaku, tau nggak? Hargailah hal-hal kecil.
ini bukan masalah hal kecil atau besar. Ini cuma masalah baju. Selamat siang, Neng. Mas. Siang, Mang. Ini Mamang bawain stroberi yang masih seger, Neng. Oh, wih, baik banget. Asik buat ngejus. Mas Andra, terima kasih ya bajunya. Wangi, bagus, dan keren lagi. Mang, buat dia sih itu baju udah usang. Perlu diganti. Bener begitu, Mas? Iya. Enggak. Iya deh. Iya. Kalau gitu, Mamang permisi dulu ya, Neng ya. Mamang mau metik lagi. Makasih ya, Mang. Iya. Dunia apaan kayak gini? Dunia yang asik, nikmatin lah. Gue mau balik ke kota aja. Ini kan belum sehari. Bagi gue, waktu adalah uang. Maaf aja deh, kalau prinsip kita beda. Lo pikir lo tuh siapa sih? Lo tuh pengangguran tau gak sih sekarang? Gak ada lagi yang bisa lo banggain. Gak ada lagi tuh waktu sibuk lo. Apa yang tersisa dari kesibukan lo kemarin, ha? Gak ada. Padahal lo sendiri gak bisa nikmatin. Lo tuh kesiksa oleh waktu. Nikmatin deh waktu lo bareng sebentar. Ayo. Jadi, ini namanya daun teh yang selama ini kita minum tuh kayak gini bentuknya. Iya, jadi nanti kalau udah dikumpulin ya Bu ya. Terus nanti dilayuin, dikeringin di pabrik. Pabriknya di mana? Nggak tahu di sana. Pencerahan apa yang kita dapat hari ini? Bahwa waktu bukan cuma soal uang, tapi bisa lebih dari itu. Waktu adalah kebersamaan. Waktu adalah sebuah kehangatan. Sementara waktu buat lo kan cuma sesuatu yang fana. Ya tapi apa yang kita lakuin sekarang ini bukannya sesuatu yang sepele ya? Kelihatan sepele sih iya, bahkan anak-anak juga bisa ngerjain. Tapi nilainya yang berbeda. Jadi pusing gue. Duh, tapi nggak sakit kepala kan? Ya enggak lah, pusing doang. Bagus. Kok lo ngeliatin gue kayak gitu? Mungkin ini terakhir kali gue ngeliat lo. Gitu ya? Satu malam gue sama lo udah selesai kan? Ya kita punya kesibukan masing-masing kan? Lo mau ngapain kalau udah kembali ke rumah lo? Harus sih ngapain ya? Gue nggak tahu. Yang pasti lo akan nyalain televisi, terus nyalain laptop, handphone, sama mesin fax. Terus lo akan mulai bosen dan inget gue. Orang kan cenderung melakukan hal yang sama dan akan nemuin hal yang baru dan akan melakukan suatu hal yang baru pula. Bener kan? Iya. Gue tahu itu dari lo kan? Aku pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati. Setiap kali bangun malam, semuanya juga baru.
Yang pasti lo akan nyalain televisi, nyalain laptop, terus handphone, sama mesin fax. Lalu lo akan mulai bosan dan inget gue. Mencoba salah sekali waktu masih manusiawi kan? Kamu masih normal kok. Gue siap nih, lo ajakin jalan lagi. Naik sepeda gimana? Boleh. Jalan kaki juga boleh. Naik sepeda aja. Gue masih punya kok, satu lagi sepedanya. Aku hitam, kamu pun putih. Aku air, kamu pun... Mana aja, sampai lo nggak kuat ngayuh. Enak aja, gue masih kuat lah, gue cowok. Ih, nggak semua laki-laki tuh kuat tau. Tapi gue kuat tuh. Tahan lama emang. Baterai kali tahan lama. Tungguin dong. Kepadamu yang jelas-jelas, bukan kekasih impianku. Aku tidak akan sempurna bila hidupku tanpa cinta. Apalagi tanpa dirimu, bisa berkunang di jantungku. Tolong terimalah cintaku, ku tak bisa hidup tanpamu. Lebih baik ku mati saja, bila harus hidup tanpa. Orang tua lo di mana sekarang? Mereka udah meninggal. Karena kecelakaan waktu mereka nyusul gue ke Jakarta. Oh, sorry. Nggak apa-apa kok. Dan sejak kejadian itu gue ngerasa down banget, ngerasa bersalah, dan gue nggak tahu mesti ngapain. Makanya gue lampiasin semuanya dengan bekerja dan terus bekerja. Untuk orang dengan motivasi yang kurang kuat, lo hebat. Ya gue nggak mau jadi beban orang lain, karena gue tahu orang lain tuh nggak mungkin ada di samping gue sekarang. Saudara bokap dan nyokap gue ada sih, cuma mereka nggak bisa diandelin. Gue mesti ngandelin diri gue sendiri. Gue mesti survive, gue mesti berjuang buat hidup gue. Terus setelah lo sibuk sekarang, lo ngerasa bahagia? Well, secara lo punya apa aja kan? Well, gue udah janji sama diri gue sendiri, gue bakal genapin kebahagiaan gue pada saat umur gue 30 tahun. Sebelum itu, gue bakal terus bekerja. Tapi setelah itu, lo ketemu gue kan? Justru karena ketemu lo, kebahagiaan gue berkurang 50%. Terus yang 50%-nya lagi kemana? Lo cari tahu aja jawabannya sendiri. Ih, rasa. Yuk, anterin gue pulang dong. Hah? Ke rumah gue dulu, itu kan sepeda gue, enak aja. Oh iya, ke rumah lo dulu, baru lo anterin gue pulang maksudnya. Terus lo anterin lagi kan? Gak selesai-selesai. Yuk. Bisa nggak? Ya bisa, jatuh. Iya. Lo pihak, bantuin aja. Balapan ya, siapa yang duluan sampai di rumah lo. Oke. Lama banget sih buka pintunya. Maaf, Bos. Kenapa lo? Saya kayaknya mau minta tolong nih, Bos. Minta tolong kenapa? Kayaknya saya kudu pulang kampung nih. Ponakan saya sakit, terus saya butuh duit. Ya udah, lo butuh berapa? Tunggu dulu. Kampung lo di mana? Berapa jam dari sini? Di selatan, Mbak. Palingan 3 jam kalau naik bus. Kita datengin aja sekarang rumah lo ya. Jangan, Mbak, jangan.
Saya ngerepotin, jadi nggak enak. Kita hidup kan buat direpotin. Sekarang mendingan lo ambil tas, berangkat sekarang ya. Lo yakin nih? Lo yang bawa mobilnya. Yuk, masuk. Ya udah. Rim, lo mau masuk gak? Bos, ini rumah saya. Enak? Ya, apanya yang enak? Gubuk, Bos. Ya, seenggaknya kan masih bisa ditinggalin kan? Iya juga sih. Ayo, masuk langsung. Ayo. Sabar ya, Cep ya. Assalamualaikum. Mun, Cecep. Salam. Udah berapa lama, Bu, sakitnya? Udah 2 hari, Mbak. Ya Allah, nih anak. Mana bapaknya ke Malaysia lagi nyari kerja. Sampai sekarang belum pulang, nggak ada kabarnya, Mbak. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit sih? Ya, Mbak bagaimana sih? Buat makan aja susah. Dia nungguin saya pulang bawa duit. Kita langsung bawa ke rumah sakit aja yuk. Bos, rumah sakit di sini jauh. Orang sini kalau sakit pada ke klinik, Bos. Ya udah, di klinik deket sini aja. Yuk. Yaudah kita bawa sekarang yuk. Bos. Mun, kamu tunggu di rumah, Mun. Bos, biar saya yang bawa. Nggak usah, gue aja. Rim, tolong bukan pintu. Iya. Ini Rim, hati-hati. Hati-hati. Kenapa gelisah? Gue melihat anak itu jadi ingat sama orang tua gue dulu waktu mereka minta tolong, tau gak? Melihat kehidupannya Karim sama adiknya, gue berpikir kalau hidup gue selamanya itu egois. Lo baik kok. Tapi gue terlalu mikirin diri gue sendiri. Gue gak pernah mikirin orang lain. Bahkan gue takut banget miskin. Padahal hati gue emang miskin. Maaf, Bos. Ini disuruh nebus obat? Oh, tapi apoteknya jauh dari sini. Biar gue aja yang nebus, Rim. Lo tungguin aja ponakan dulu ya. Sini ya. Aduh, Bos. Maaf banget ya. Saya ngerepotin Bos terus. Nggak apa-apa, biar gue aja. Iya, Mas ya. Aku pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati. Sorry ya, gue kesiangan nih. Nggak ada jadwal kesiangan di sini. Gue bawain sarapan. Wah, lo baik banget. Di sini udaranya enak banget ya. Sejuk banget. Iya, ini kan dekat tempat villa gue kemarin. Meski beda daerah.
Lapar banget. Karim, gimana ponakan lo? Udah mau makan? Alhamdulillah Mbak, bos. Sekarang makannya udah banyak. Semalam aja infus habis 3. Apa kagak rakus itu? Jadi kalau kita tinggal nggak apa-apa ya? Kagak apa-apa. Udah terima kasih banget saya, Mbak, bos. Iya Rim, nanti kalau ada keperluan mendadak lagi lo tinggal telepon gue aja. Pasti gue bantuin lagi ya. Wah, siap bos. Mbak, kayaknya ada yang lain nih sama si bos. Apanya yang lain? Ya, orangnya mah tetap begini. Cuman kayak ada yang beda gitu daripada bos saya yang dulu-dulu. Sajul. Emang bos lo yang sekarang emang udah beda daripada yang kemarin. Tahu tuh kenapa? Tuh, bener kan apa juga feeling saya. Kapan salinnya bos? Maksud saya ganti. Salin. Yaudah, ya Rim, kita tinggal. Ya. Ayo. Bos. Sekali lagi saya ucapin banyak terima kasih ya. Saya doain dah biar awet dan cepat kawin ya. Ih, ngaco, kawin dari Hong Kong. Ya, apanya yang salah sih? Udah jadian, Pan? Jadian apaan yang jadian? Nggak ada yang jadian. Jadian? Ya elah, gimana sih kagak mau ngaku udah gede tua? Bukannya ngomong tinggal ho'oh gitu. Tuwe muka lo tua. Emang kita nggak jadian gimana sih? Ya elah. Mbak, ya kalau dia kagak berani nembak, Mbak aja yang nembak udah, bilang. Ih, ngaco lu ya. Udah masuk sana. Iya, masuk ke sana. Kelihatan tuh, tampangnya aja udah pelin-pelan begitu. Merah mukanya. Elah, malu. Udah ngomong, jadian, ho'oh gitu. Undangannya jangan lupa ya. Apaan sih? Udah mendingan lo masuk daripada kita ngobrol terus hujan ntar. Ya, sana. Udah, makanya jangan lupa ya undangannya. Udah pokoknya jadian udah. Aduh, apaan sih? Apaan sih? Sini, mobilnya gue yang bawa aja. Oke. Pulang. Masuk. Hati-hati ya. Makasih Rim. Yuk. Ayo, hati-hati ya. Lo duluan ya. Oh, Oh ya udah, oke. Ya dulu. Sekarang tetap Kalian berdua ternyata di sini ya. juga. Ian. Ya iyalah, gue cariin berdua, ternyata lo berdua pada bikin skandal di sini. Skandal jepit. Bisa aja. Tra, gue udah telepon Pak Ibrahim. Lo tinggal ketemu aja sama dia. Nah, gue udah ngomong sama asistennya. Kata asistennya, beliau tertarik kalau lo kerja di perusahaannya. Mantap kan? Belum selesai gue. Gue bilang kalau gaji lo itu harus tinggi. Ternyata si asistennya bilang, Pak Ibrahim emang pengen gaji lo itu lebih tinggi dari perusahaan yang lama. Mantap kan? Kita ngobrolin masalah lain aja ya. Kenapa? Gimana sih lo? Ya nggak apa-apa. Biar seru. Yan, kapan lo ada waktu libur? Asik, ada yang mau ngajakin gue ke Bali nih kayaknya. Ke Bali? Bukan, ke Bromo. Buset. Ogah, ngapain ke Bromo? Shopping. Ya enggak lah, naik gunung. Gimana sih? Males deh gue, ntar gue item lagi. Yaudah deh, gue kesana dulu ya. Udah, sana. Ganggu. Ini sialan ya, berdua lu. Dadah. Ngajakin ke Bali. Gue udah bosen banget ke Bali. Gue langsung pulang duluan ya. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu ya. Kenapa? Enggak, ada yang
ada yang mau gue omongin. Soal apa? Soal kita. Soal kita? Iya. Kenapa dengan kita? Iya, Marsha, kayaknya mulai malam ini gue bakal susah untuk tidur nyenyak deh. Emang kenapa? Karena gue bakalan mimpi lo terus. Buset, gombal banget sih. Bapak lo nakoda ya? Bukan, cuma pegawai negeri. Kenapa lo jadi aneh gitu sih? Ya kalau beneran bokap lo nakoda, gue pengen banget berlabuh di hati lo. What? Aduh. Kenapa? Lo tuh naranya kayak anak ABG deh. Iya biarin. Nora tahu? Nggak apa-apa, kadang-kadang orang jatuh cinta kan emang norak. Sialan lah. Ya kok sialan sih? Gue tuh lagi jatuh sekarang, jatuh karena cinta. Lo harusnya nolongin gue dong untuk bangun. Dodong, gue pulang ya. Tuh, kok asih? Ya jangan ih juga dong. Iya. Iya apa? Iya. Pokoknya iya. Udah, gue pulang. Aku hitam, kamu pun putih. Hati-hati ya. Aku air, kamu pun api. Aku siang, kamu pun malam. Aku tidak pernah peduli. Yes, diterima aku gue. pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati kepadamu yang jelas-jelas. Manja sih. Bukan kekasih impianku. Aku tidak akan sempurna bila hidupku tanpa cinta. Apalagi tanpa dirimu. Bisa berkurang di jantungku. Tolong terimalah cintaku. Kau bisa mati. Lebih baik ku mati saja bila harus hidup tanpamu. Kamu ada, aku pun ada. Kamu pergi, aku pun pergi. Kamu sedih, aku pun sedih. Kenapa ya gue seneng banget hari ini? Apa karena tadi ya? Kira-kira Marsha lagi ngapain ya? Lagi mikirin gue nggak ya? Soalnya gue mikirin dia banget nih. Tiba-tiba jadi kangen. Cinta tulus adanya karena kamu pujaan hatiku. Buset, yang lagi jatuh cinta ya. Ngagetin aja. Udah lama. Iya, tadi pulang kantor gue langsung ke sini. Lo serius sama si Andra? Ini kenapa? Dia baru nembak gue, gila. Ya, pantesan lo gila. Oh, lucu tau. Terus lo terima? Gue kan gak punya alasan buat nolak. Syah, tapi ya, gue rasa lo tuh kecepetan deh. Enggak lagi. Tepatnya terlalu indah. Oh, biasanya kan hal yang terlalu indah justru bakalan jadi kenyataan. Iya deh, yang lagi jatuh cinta mas semuanya lewat. Jadi pesan makan gitu lah. Ya pesen dong jadi. Lo mau apa aja? Gue yang bayarin. Pizza, bami, mie ayam, tahu, tempe. Gue bayarin. Emang ya, kalau lu lagi jatuh cinta itu, dunia semuanya gelap. Oh. Gue cinta banget sama lu. Darling, I love you. Halo? Mau apa lo? Lo kira lo masih punya hak?
waktu ibu butuh lo, ha? Sampai ibu meninggal. Gua nggak peduli lo jadi gembel atau enggak. Pokoknya gua nggak mau ngomong lagi sama lo. Syah, lo nggak apa-apa, Syah. Aku pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati. Bos, itu mah kerjaan saya, ngapain? Ini biar saya aja. Udah, nggak apa-apa, Rim. Nggak baik. Udah, nggak apa-apa, gua aja. Gimana? Ponakan lo udah baik? Alhamdulillah, udah di rumah lagi dia. Sekarang udah ngedip lagi, sehat. Oh, bagus deh kalau kayak gitu. Lo bawa apaan nih? Ini, adik saya maksa-maksain suruh bawa beginian semua. Dari kebun sendiri, katanya buat si bos, gitu. Ya elah, Rim, pisang juga di sini banyak. Ya, lain. Kalau di sini kudu beli. Nih, pakai ikhlas, boleh dikasih. Itu enak, cobain dah. Tuh. Udah, tar ya, gampang ya. Bos, kok sepi banget? Barsa kemana? Ya di rumahnya lah. Ya, gua kirain udah tinggal di sini. Ngaco lo ya. Tapi menurut lo gimana? Siapa? Barsa? Ya iyalah, Marsha. Ah, udah kagak salah. Cocok banget dia kalau buat istrinya si bos. Apa perlu gue yang lamarin? Saya maksudnya. Mulai deh. Malam ini mau? Enggak mau. Ya udah masuk yuk. Lama di sini bisa gosong lo. Iya. Bawa sekalian. Bisa nggak? Marsha? Ih, ditungguin dari tadi tahu. Pasarnya keburu tutup. Iya, Tuan Putri. Ya udah, lo tunggu dulu sini bentar ya. Gue mau ambil dompet dulu. Baiklah. Tolong teleponnya diangkat dulu dong. Iya. Halo? Marsha? Oh iya ada. Sebentar. Ini cowok lo. Halo? Ngapain telepon lagi sih? Gue kan udah bilang, itu masalah lo, bukan masalah gue. Pokoknya sampai kapanpun gue nggak terima. Ada masalah apa sih? Itu siapa? Gak ada apa-apa. Cowok tadi siapa? Kakakku. Ceritain dong. Mungkin gue bisa bantu. Ini bukan masalah lo. Marsha, lo selalu bilang ke gue untuk selalu jujur, terus terbuka dalam segala hal. Ini masalah keluarga kok. Iya, tapi gue mau bantu dan... Sebentar ya. Iya, halo? Oh ya, baik. Iya, gue datang sekarang ya. Oke, makasih. Mau kemana? Gue ada tawaran pekerjaan. Tapi lo kan udah janji. Iya, tapi kan nggak semua janji bisa ditepatin. Lo selalu bilang ke gue untuk selalu jujur dan terbuka kan? Sebentar lo nggak pernah bisa. Sudah nikah kamu? Belum, Pak. Bagus. Saya suka orang yang ambisius dan tidak suka diganggu masalah keluarga. Kita harus jadi orang hedonis. Kalau mau maju dan tidak terkalahkan, lupakan soal sekelilingmu. Teruslah bekerja. Maka kamu akan mencapai kesuksesan. Bahkan kamu akan tidak percaya dengan kesuksesan kamu sendiri. Baiklah, mulai besok, yuk mulai kerja di kantor saya.
Maaf, Pak. Saya nggak bisa bekerja di kantor Bapak. Kenapa? Saya bisa kasih you gaji 2 kali lipat dari tempat kerja you yang lama. Saya bukan nggak suka sama pekerjaannya, Pak. Tapi saya nggak suka sama Bapak. Yan, lain kali bawa orang yang waras. Maaf Pak, saya permisi sebentar. Andra, lu gila ya? Dari awal tuh lu semua yang mau ini. Ya sorry kalau perkiraan gue salah dari awal. Ya udah lu jelasin ke gua, perkiraan salah apa sih? Gua nggak ngerti deh. Yan, gue nggak bisa bekerja sama orang yang nggak bisa menghargai sesamanya. Gue malah dapat orang yang berlaga jadi Tuhan, tau gak lo? Andra, lo apaan sih? Gue yakin lo pasti berubah gara-gara Marsha. Cinta ini sendiri, setiap hatiku bergetar. Maafin aku ya. Bertanya inikah saatnya. Kapan mulai kerja? Kayaknya nggak bakalan pernah deh. Kenapa? Pasti kan kerjaan yang ditawarin gajinya lebih besar dibanding kerjaan yang dulu. Duit itu emang bisa beli segalanya. Tapi dia nggak akan pernah bisa beli kehormatan. Kau belahan jiwa untukku selamanya, mungkin masih lama. Mau mesti pindah dari sini. Apa? Maksudnya? Rumah ini harus dijual. Kakak gue harus bayar semua utang-utang yang gede banget. Oh, jadi itu masalahnya. Gue pernah berjanji untuk jagain rumah ini karena rumah ini peninggalan kedua orang tua. Ini rumah amanat. Tapi gue yakin kok lo pasti ketemu jalan keluar. Cuma rumah ini satu-satunya yang bisa bayar semua utang kakak gue. Jadi gue putusin untuk pindah ke villa. Kayaknya lo nggak perlu pindah ke villa deh. Cuma villa itu satu-satunya tempat tinggal gue. Sebenarnya masih ada satu lagi sih. Hah? Marsha, lo menikah sama gue ya? Apa? Iya, gue sadar sekarang gue nggak bisa jauh dari lo. Marsha, gue sayang sama lo, gue cinta sama lo. Dan gue harap lo mau nikah sama gue ya. Dan lo bisa pindah ke tempat gue dan lo gak perlu lagi tinggal di villa. Soalnya villanya jauh banget kan. Woi, kenapa? Kok ketawa sih? Baiklah. Baiklah. Baiklah apa nih? Oke. Gue mau nikah sama lo. Lo mau nikah sama gue? Gitu dong. Ku tetapkan ada menantikannya. Mungkin masih lama atau besok lusa. Ku tetap
Rim. Karim. Rim. Kayak si bos itu kegaokan. Paham nggak? Rim. Ya. Tolong angkatin barang-barang dong ke dalam ya. Wah, beres. Siap-siap. Wih, Lalik banyak banget ini. Udah pada kawin ya? Kambing kali kawin. Kelihatan itu dari mukanya happy banget. Bos, dari KUA ya? Emang ketahuan ya? Ya, tahuan. Dari baunya aja tahuan. Bau penghulu. Tuh lihat tuh, di jidatnya berdua. Ada stempel KUA-nya. Ya kan bos? Ngaku dah. Ya, dia diem aja. Berarti bener kalau diem. Ya kan? Ya udah dah. Saya ucapin selamat kawin ya. Ya udah, lo juga selamat ya. Selamat bawa barang-barang yang banyak. Ayo sayang. Baik. Cepetan ya. Yeah. Jangan lama. Aku hitam, kamu pun putih. Pinter banget ya. Ributnya aja. Orang pada tahu. Kawin. Kamu pun malam. Aku tidak pernah peduli. Aku pun tak pernah mengerti mengapa aku jatuh hati kepadamu yang jelas-jelas bukan kekasih impianku. Aku tidak akan sempurna bila hidupku tanpa cinta, apalagi tanpa dirimu bisa berguna di jantungku. Tolong terimalah cintaku, ku tak bisa hidup tanpamu. Lebih baik ku mati saja bila harus hidup tanpamu. Kamu ada